Di sebuah desa tua yang dikelilingi ladang tebu dan sungai kecil, hidup seorang perempuan bernama Laras. Ia sedang mengandung 7 bulan dan setiap hari menunggu suaminya yang bekerja jauh di luar kota. Malam-malamnya sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang lewat di sela dinding bambu. Tetapi Laras selalu tersenyum, karena setiap ia mengusap perutnya, bayinya menendang pelan seolah berkata, "Aku di sini, Ibu." Sampai pada suatu malam, segala ketenangan itu hilang. Malam saat semuanya berubah, hujan turun sangat deras, kilat menyambar seperti membelah langit. Dan suara angin bukan lagi seperti angin biasa. Ada bisikan seperti seseorang berjalan di luar rumahnya. Laras mencoba menutup jendela, namun rasa sakit tiba-tiba menyerang perutnya. Dadanya sesak, napasnya tersenggal, dan pandangannya mulai gelap. Dia tahu, waktunya melahirkan sudah tiba, tapi tidak ada siapapun di rumah itu. Dia memanggil tetangga, berusaha berjalan, namun tubuhnya jatuh tepat di tengah ruangan. Dingin, gelap, dan sunyi. Yang terdengar hanya suara hujan memukul tanah. Dan di detik terakhir kesadarannya, dia mendengar sesuatu. Tangis bayi, pelan, jauh seperti dari balik dinding. Laras mencoba bangkit, berusaha meraih suara itu. Dia memanggil bayinya dengan sisa napas. "Nak, jangan tinggalkan ibu." Namun sebelum sempat menyentuh apapun, semuanya menjadi gelap. Dan di keesokan paginya, tetangga menemukan Laras sudah tidak bernyawa. Tetapi yang membuat semua orang merinding adalah bayinya tidak ditemukan. Iya, bayinya hilang. Tidak ada tanda darah, tidak ada tanda-tanda kelahiran. Seolah-olah bayi itu hilang begitu saja, tanpa jejak. Sejak hari itu desa menjadi berbeda. Pohon-pohon ketapang di pinggir ladang seperti lebih gelap. Angin sering membawa aroma bunga kamboja. Dan setiap malam Jumat, orang-orang melihat bayangan putih duduk di atas dahan. Ia tidak menangis, tidak menjerit, hanya mengayun-ayunkan kakinya. Seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Dan di malam-malam tertentu, orang-orang mengaku mendengar suara perempuan berbisik lembut. "Di mana anakku?" Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bernama Raka pulang lewat ladang tebu saat malam sudah larut. Angin berhembus pelan, aneh, karena bulan itu tidak ada angin sama sekali. Kemudian ia mencium aroma bunga kamboja segar, wangi, tapi sedikit menusuk. Dari balik daun tebu, ia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Seorang perempuan berbaju putih panjang. Rambutnya tergerai, menutupi hampir seluruh punggung. Raka berpikir itu warga desa, jadi ia mencoba menyapa. "Bu, pulang malam ya?" Perempuan itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Sampai tiba-tiba bahunya bergetar pelan dan terdengar suara yang sangat pelan, seperti dari seseorang yang menahan tangis. "Anak aku, di mana bayiku?" Lalu sesuatu jatuh dari lengannya, seperti gumpalan kecil, seperti mayat bayi yang membusuk. Raka berlari sekencang-kencangnya. Namun semakin ia berlari, suara tawa, suara melengking yang bercampur tangis mengikuti dari udara. "Kembalikan aku. Anakku di mana?" Malam itu Raka tidak pernah kembali menjadi orang yang sama. Sejak kejadian itu, orang-orang percaya kuntilanak bukanlah setan. Dia adalah perempuan yang meninggal dalam keadaan mencari dan tidak pernah menemukan apa yang ia cari. Dan sampai hari ini, setiap ada yang pulang larut malam, melewati ladang hutan kecil atau pohon besar, mereka selalu mencium wangi kamboja, mendengar tawa jauh yang makin lama makin dekat, atau merasa seseorang memperhatikannya dari belakang. Karena bagi kuntilanak, dia tidak menakuti, dia mencari anaknya, mencari suaminya, atau mencari siapa saja yang mengingatkannya pada kehidupan yang pernah ia jalani.